Pecco yang kemarin santer akan dibuang Ducati, kini dengan tegap mengonfirmasi bahwa juara dunia 2 kali MotoGP itu siap dengan tawaran-tawaran menarik di depannya. Dan kini tak lagi menghindar, bahkan mengkonfirmasi bahwa dia siap mengambil tawaran menarik itu. Dan setidaknya ada 2 nama pabrikan yang dekat dengannya, yaitu Yamaha dan Aprilia. Dan juga melihat progres Honda, kini Honda menjadi salah satu pabrikan yang paling mengerikan karena memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melebihi Eropa. Wow! Dan juga Martin yang siap kembali membalap di Thailand, dan Yamaha dengan masalahnya kemarin kini sudah siap kompetitif. Nah, seperti apa berita kali ini? Kita bahas. Francesco Bagnaia menyadari bahwa di MotoGP seorang pembalap hampir selalu dinilai dari hasil terbarunya, sebuah realitas yang dia terima. Meski konsekuensinya adalah posisi tawar yang bisa berubah drastis hanya dalam satu musim. Juara dunia MotoGP 2 kali dan runner-up musim 2024 itu menjalani musim paling menantang sepanjang karirnya bersama tim pabrikan Ducati. Kesulitan menemukan konsistensi dengan GP25 membuat performanya naik turun. Kontras dengan rekan setim barunya, Marc Marquez, yang mampu langsung mendominasi dan meraih gelar juara. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa kecepatan dan kapasitas sebagai pembalap papan atas belum hilang. Hal itu dia tunjukkan pada tes MotoGP di Jepang, di mana dia tampil jauh lebih nyaman dengan GP26 versi revisi. Dalam simulasi sprint, Bagnaia bahkan mencatatkan waktu lebih cepat dari Marc Marquez dan hanya sedikit di belakang Alex Marquez. Namun di era MotoGP modern, performa di lintasan tidak selalu berjalan seiring dengan dinamika pasar pembalap. Dengan rumor kuat yang mengaitkan Pedro Acosta sebagai kandidat pengganti di tim pabrikan Ducati untuk era 850cc, Bagnaia mengakui bahwa situasinya menuntut keputusan yang cepat dan matang. Kami masih berkomunikasi, tapi musim seperti tahun lalu jelas bisa menempatkan Anda di posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi. Meski begitu, saya tahu apa yang saya miliki, dan saya tahu ada beberapa peluang yang sangat serius. Bagnaia tidak menampik bahwa dirinya telah menerima ketertarikan konkret dari pabrikan lain. Menurutnya, baik Yamaha maupun Aprilia telah menunjukkan pendekatan yang jelas dengan proyek jangka panjang dan menjadikan figur sentral dalam pengembangan motor untuk regulasi 850cc. Saat ini, semuanya bergerak sangat cepat. Kontrak untuk tahun 2027 bahkan bisa diputuskan sebelum musim 2026 dimulai. Lanjutnya, itu bukan hal yang aneh lagi, dan saya rasa memang seperti itulah dunia MotoGP sekarang. Pembalap asal Italia itu juga mengutip pernyataan Jorge Lorenzo yang menyebut bahwa seorang pembalap akan selalu dikenang dari balapan terakhir yang dia jalani. Bagaimana ya, pemikiran tersebut menjadi pengingat bahwa waktu adalah faktor krusial yang menentukan masa depan. Pada akhirnya, kita harus siap mengambil keputusan, katanya. Saya tahu apa yang saya cari, dan saya siap memilih jalan terbaik untuk karir saya ke depan. Dengan musim MotoGP 2026 yang akan dibuka di Thailand pada akhir Februari, masa depan Pecco Bagnaia menjadi salah satu topik paling panas di pedok. Meski belum menyebutkan tujuan akhirnya, satu hal yang kini semakin jelas, Pecco Bagnaia bukan kekurangan peminat, dan Yamaha maupun Aprilia berada di posisi serius untuk menjadi rumah barunya pada 2027. Berita kedua, Honda mulai kembali dipandang sebagai ancaman nyata di MotoGP. Bukan sekedar karena hasil satu tes, melainkan karena arah pengembangan yang kini semakin jelas dan konsisten. Melalui kabar ini, pabrikan Jepang itu secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa RC213V telah mengalami peningkatan signifikan yang berpotensi menjadi motor yang sangat berbahaya di era MotoGP modern. Marini menilai bahwa tes pramusim terakhir di Buriram akan memberikan gambaran yang jauh lebih akurat dibandingkan Sepang terkait urutan kekuatan sebenarnya di MotoGP. Meski finish di posisi ke-13 pada tes Malaysia, pembalap Castrol Honda HRC itu menegaskan bahwa kemajuan Honda terasa nyata di berbagai aspek fundamental.
Kami meningkatkan performa motor ini di banyak area, terutama pengereman dan kemampuan masuk tikungan. Dari sisi itu, kami bisa merasa puas. Menurutnya, Honda kini tidak lagi tertinggal secara struktural. RC213W menunjukkan karakter yang lebih jinak, lebih stabil, dan jauh lebih bisa diprediksi. Dua hal yang selama beberapa musim terakhir menjadi kelemahan utama motor tersebut. Namun, Marini juga realistis, mengakui bahwa hampir semua pabrikan mengalami peningkatan, sehingga jarak antara motor masih relatif rapat. Komentar Marini sejalan dengan pandangan dua mantan juara dunia, Alex Espargaro dan Joan Mir, yang menilai Honda sebagai pabrikan dengan progres yang paling terlihat dalam fase pramusim ini. Keduanya menyoroti bagaimana Honda kini memadukan DNA pemenang yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan pendekatan teknologi modern yang terbuka dan adaptif. Perpaduan inilah yang mulai membuat Honda kembali terasa menyeramkan. Bukan karena satu lap cepat, tapi karena fondasi teknisnya kini terlihat solid. Jika pembalap Honda saat ini sudah mampu memangkas jarak signifikan dari Ducati dalam simulasi balapan, maka bukan hal yang berlebihan untuk membayangkan potensi motor ini jika di tangan pembalap level keterampilan di atas rata-rata. Marini sendiri mengingatkan bahwa data tes tidak selalu mencerminkan kekuatan sebenarnya. Faktor ban, usia ban, bahan bakar, dan waktu lintasan bisa sangat menyesatkan, bahkan dalam simulasi sprint. Karena itu, dia menekankan pentingnya tes bodi ram sebagai tolok ukur yang lebih jujur sebelum musim benar-benar dimulai. Anda tidak pernah tahu kondisi ban atau bahan bakar yang digunakan pembalap lain, jadi tidak mudah untuk langsung memahami semuanya. Di balapan reguler, semuanya akan terlihat lebih jelas. Tes Thailand menjadi momen krusial bagi Honda. Selain menyempurnakan setelan motor untuk seri pembalap pembuka MotoGP 2026, pabrikan Jepang itu juga masih menyimpan beberapa komponen baru untuk diuji. Ini mengindikasi bahwa proses pengembangan RC213W belum mencapai puncaknya. Jika arah ini terus berlanjut, Honda diprediksi setidaknya akan berada di level Aprilia, seperti yang kini ditunjukkan oleh Marco Bezzecchi dalam skenario ideal. Dan dalam skenario ideal, bahkan mampu menyaingi atau melampaui pabrikan Eropa. Dengan fondasi teknis yang semakin matang dan DNA juara yang kembali aktif, Honda perlahan mengirimkan pesan ke pedok, mereka bukan hanya bangkit, tapi siap kembali bertarung di garis depan. Berita ketiga, Yamaha mengirim sinyal kuat bahwa fase krisis teknis mereka mulai terlewati. Meski menjalani tes MotoGP Sepang dengan pendekatan yang sangat hati-hati, pabrikan Jepang itu justru menunjukkan bahwa fondasi masalah utama telah terselesaikan dan arah pengembangan kini semakin jelas menuju kembali kompetitif. Alex Rins tampil sebagai pembalap Yamaha tercepat pada hari terakhir tes Sepang. Sebuah indikasi penting di tengah situasi yang sebelumnya sempat memunculkan tanda tanya besar. Fokus utama Yamaha pada uji coba kali ini bukan mengejar catatan waktu, melainkan memastikan stabilitas dan keandalan pakai teknis terbaru mereka, termasuk mesin V4 yang menjadi tulang punggung proyek jangka panjang. Absennya motor V4 Yamaha pada hari kedua tes sempat memacu spekulasi. Masalah teknis yang dialami Fabio Quartararo dan juga dikabarkan dialami Toprak pada hari pertama awalnya tertutup oleh kabar cedera Quartararo yang memaksa mengakhiri tes lebih cepat. Namun ketika seluruh garasi Yamaha tertutup pada hari kedua, jelas bahwa pabrikan Jepang itu memilih menghentikan sementara pengujian demi evaluasi menyeluruh. Langkah tersebut kini terbukti sebagai keputusan strategis, bukan tanda kepanikan. Setelah pemeriksaan insentif semalam, Yamaha memberikan lampu hijau kepada para pembalapnya untuk kembali ke lintasan pada hari terakhir. Dengan batasan jarak tempuh dan intensitas, pendekatan konservatif ini menunjukkan bahwa masalah utama telah teridentifikasi dan dikendalikan, sehingga pengujian bisa dilanjutkan secara aman. Untungnya, semua hal benar. Yang harus kami uji sudah kami lakukan di shakedown dan pada hari pertama tes resmi, jelas Rins. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Yamaha tidak kehilangan arah, meskipun waktu di lintasan mereka terbatas. Rins juga menegaskan bahwa fokus hari terakhir bukan lagi pada eksperimen besar, melainkan verifikasi dan penyempurnaan detail. Yamaha memilih untuk tidak mengubah setelan motor, dan hanya mencoba komponen penting seperti suspensi dan garpu, memastikan bahwa platform utama mereka sudah berada di jalur yang benar. Keputusan Yamaha untuk membatasi putaran dan meminta pembalap berkendara dengan tenang justru memperkuat kesan bahwa masalah teknis krusial telah diselesaikan. Dalam konteks pengembangan MotoGP modern, langkah ini biasanya diambil ketika sebuah pabrikan ingin mengamankan data dan menjaga keandalan, bukan ketika mereka masih mencari solusi darurat. Dengan paket teknis yang lebih stabil dan mesin V4 yang terus menunjukkan potensi, Yamaha tampak siap memasuki fase berikutnya, mengonversi fondasi teknis yang solid menjadi performa kompetitif di lintasan.
Tes berikutnya akan menjadi momen yang membuka keran agresivitas, tetapi Sepang sudah cukup untuk mengirim pesan penting ke pedok. Yamaha tidak lagi sibuk memadamkan masalah, melainkan bersiap untuk kembali bertarung. Berita keempat, Jorge Martin selangkah lebih dekat untuk kembali ke lintasan MotoGP setelah Aprilia mengonfirmasi perkembangan positif dari proses pemulihan cederanya. Pembalap Spanyol itu kini dijadwalkan berangkat ke Thailand untuk mengikuti tes pramusim terakhir di Buriram, yaitu 21 dan 22 Februari. Sebuah langkah penting untuk menuju comeback penuh musim 2026. Mantan juara dunia tersebut menjalani musim debutnya dengan sangat berat bersama Aprilia. 4 kali cedera membuat ritmenya hancur, bahkan memaksanya absen dari tes pembuka MotoGP tahun ini di Sepang. Kondisinya diperparah oleh kebutuhan menjalani operasi lanjutan yang sebelumnya tidak dipublikasikan secara luas, terkait pergelangan tangan dan tulang selangka. Namun sinyal positif kini mulai terlihat. Aprilia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan medis terbaru Martin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hari ini, Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis pada tangan kiri dan tulang selangka kanan di Rumah Sakit Ruber Internasional, ungkap Aprilia dalam pernyataan resminya. Hasilnya positif, sehingga dia akan berangkat ke Buriram, Thailand, minggu depan untuk mengikuti tes. Meski demikian, Martin masih harus menjalani evaluasi akhir dari tim Mercedes kejuaraan dunia Grand Prix untuk mendapatkan izin resmi tampil di lintasan. Jika dinyatakan fit, tes Buriram akan menjadi penampilan pertamanya sejak terakhir kali mengendarai motor MotoGP pada tes pramusim di Valencia tahun lalu. Konteks waktu membuat kembalinya Martin menjadi sangat signifikan. Sirkuit Chang tidak hanya menjadi lokasi terakhir tes, tapi juga akan langsung menggelar seri pembuka MotoGP 2026 pada akhir pekan berikutnya. Artinya, Buriram akan menjadi tolak ukur utama apakah Martin siap kembali bersaing atau masih membutuhkan waktu adaptasi lebih lanjut. Di sisi lain, Aprilia datang ke Thailand dengan modal yang cukup kuat. Marco Bezzecchi tampil kompetitif pada tes Sepang dan mencatatkan waktu tercepat kedua secara keseluruhan, hanya kalah dari barisan Ducati. Meski dalam simulasi sprint, Bezzecchi masih tertinggal dari 3 pembalap Ducati dan Pedro Acosta. Performa tersebut menegaskan posisi Aprilia sebagai penantang terdekat pabrikan Burgo Panigale. Bezzecchi sendiri telah memperpanjang kontraknya dan memberikan stabilitas bagi proyek Aprilia. Sebaliknya, masa depan Jorge Martin masih menjadi tanda tanya. Cedera membuatnya hanya mampu mencatatkan 8 dari 22 seri musim lalu, dengan hasil terbaik finish di posisi keempat, angka yang jauh dari ekspektasi seorang juara dunia. Situasi inilah yang membuat Martin kembali ramai dikaitkan dengan bursa pembalap 2027, termasuk rumor ketertarikan dari Yamaha. Tes Buriram pun menjadi lebih dari sekedar sesi pramusim. Bagi Martin, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia masih layak menjadi pusat proyek besar, baik di Aprilia maupun pabrikan lain. Jika mampu kembali kompetitif, Jorge Martin bukan hanya memperkuat Aprilia, tapi juga berpotensi menjadi salah satu figur kunci yang mengubah peta kekuatan MotoGP dalam 2 musim ke depan.